2, 3. Halo guys, balik lagi di Baller Bro Talks. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Biasa nih apa pemain atlet pro. Aduh, bosen kayak di mata tuh nggak seger gitu loh. Ini hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Sabine Kenters. Hai. Ayo guys, lagi dong. Spesial banget ini. Jadi ini special guest banget ya. Aduh, ngeliat cowok terus kan kayak aduh malas buka YouTube gitu ya. Nah, ini gue kasih lihat kita datengin tamu Sabine Kenters. Jadi Sabine Kenters ini dulu kayak ikut main basket juga dan sampai KU juga ya jadi ya. Iya. Jadi main di KU berapa aja tuh jadi? Aku mulai dari KU 14, terus lanjut 16 dan sekarang di KU 18. KU 18 buat Jakarta ya berarti ya. Iya bener ya. Oke. Jadi Sabine ini juga main basket, udah gitu sempat KU juga. Jadi maksudnya kita mau nanya-nanya Sabine lebih dalam lah kayak apa. Oke, aku udah siapin beberapa list of questions-nya sih. Jadi kita mulai aja ya. Oke deh. Dan ini ada satu pertanyaan juga sih dari followers namanya Alvero19. Sebenarnya Sabine Kenters nih siapanya Enes Kenters sih? Waduh, siapa nih? Ini sering banget ditanyain sama orang-orang sih. Gimana Pasti. ya? Aku juga sering banget ditanyain kayak gitu, tapi sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali. Itu nama dari papa dari Belanda dan nama keluarga aja. Jadi backgroundnya tuh sebenarnya Sabine ini lahir di Belanda gitu ya? Bener, aku lahir di Belanda. Oke, jadi kayak grew up di sana atau gimana? Pas banget sebelum umur 3 aku pindah ke Indonesia. Oh gitu, jadi lahir di sana terus kayak umur 3 balik ke Jakarta gitu ya? Bener. Oke, nice. Jadi habis itu sekarang nih lagi kuliah atau apa nih? Aku sekarang lagi kuliah di La Salle College, ngambil fashion design. Fashion design, itu gimana tuh? Kayak kuliah fashion design sulit gak? Sulit sih, berat ya? banyak tugas, banyak kerjaan. Cuman karena aku emang udah dari dulu udah kepingin, jadi lanjut aja terus. Gitu ya. Oke. Iya sih, maksudnya kayak gue sering dengar kan kayak kalau kuliah fashion design tuh orangnya kayak sampai nggak bisa tidur apa segala macam. Ngerasain juga berarti ya? Iya, bener, ngerasain banget. Iya sih, karena pasti kan PR-nya banyak banget, tugasnya banyak banget numpuk-numpuk ya. Terus kalau sekarang kuliah online itu gimana tuh rasanya? Apalagi fashion design kan, maksudnya kayak perlu space yang besar gitu. Kan kayak di studionya pasti gede banget, kayak perlu studio yang besar gitu. Space-nya gimana tuh? Susahnya sih di rumah banyak distractions ya, sama environment-nya nggak mendukung aja. Cuman mau nggak mau ya kita harus tetap lanjut aja. Life cannot stop cuma gara-gara ada pandemi, karena Betul. life doesn't wait on us dan time is precious. Jadi daripada aku buang waktu cuti dari kuliah, ya mau nggak mau harus lanjut aja. Iya. Udah gitu dengar nih Sabine juga Excel gitu ya kalau nggak salah ya. Bener. Jadi Sabine ini umur berapa sih sebenarnya? Aku sekarang 18. 18 tahun tapi udah kuliahnya S1. S1 udah mau selesai gitu ya katanya. Iya, tahun terakhir. Gila guys, udah cantik, pinter guys. Gila ya. Iya, aduh ini idaman para pria lah pastilah, asik. Terus next questions dari @hardy_rizky. Suka basket tuh dari kapan sih gitu loh? Aku dari kecil emang suka olahraga, selalu nyoba olahraga baru, dan akhirnya pas masuk SMP aku decide untuk nyoba basket. Dan akhirnya sampai sekarang keterusan main basket deh. Jadi dari SMP tuh diajak siapa dulu? Apa coba-coba sendiri terus kayak? Enggak sih, jadi tuh dulu sebenarnya kan kakak pindah sekolah duluan. Oke. Terus kakak tuh di sekolah ya tinggi dan diajak pelatih basket main basket. Tapi kakak aku nggak suka basket. Jadi kakak aku akhirnya ngomong ke pelatihnya, adek aku aja ntar pas masuk. Nah giliran masuk aku deh akhirnya diajak. Kayak langsung diajak sama pelatihnya gitu ya? Bener. Oh, I see. Oke, terus lanjut lagi. Selain main basket, hobinya apa sih? Selain basket, aku hobi banyak olahraga juga sih, seperti renang atau enggak diving. Aku sekarang lagi nyoba hobi baru, diving. Baru 2 tahun akhir ini sih ngambil license dive. Ambil di mana itu? Di Bubble Dive Center di
Di Kuningan. Kuningan deh kayaknya. Oh, kayaknya nggak familiar sama daerah Jakarta gitu ya. Ya, dimaklumi. Ya, jadi lagi selain basket juga jadi demennya apa renang tadi ya, diving gitu-gitu ya. Olahraga apa aja sih aku nyoba-nyoba aja, ayo aja. Kalau selain olahraga? Selain ada olahraga aku hobi juga lain nggak? suka keterampilan tangan sih, seperti ngerajut atau ngejahit. Jadi Which is why aku sekarang ngambil fashion design. jadi udah jadi berapa baju nih? udah jadi ada bajunya kayak gitu. Ada produknya jadinya kan? Paling produk tugas sekolah aja ya. Oh, Setiap tugas semester pasti harus bikin. Bikin 2. 2. Tapi Collab Sabin X Bowler Bro ya? gimana tuh desainnya ya? Ya. Jadi itu desain apa sih, baju apa kalau di kuliah gitu? Traditional mix Traditional modern mix gitu modern sih. gitu Soalnya ya. kita pasti harus pakai kain tradisional dari Indonesia. Either Flores atau Sumba. Tiap semester ganti-ganti sih. Oh oke, iya. Jadi lumayan ini juga ya. Jadi asik juga dong kan, maksudnya kayak kuliah tapi kayak nggak berasa kuliah karena emang hobi juga berarti ya? Iya benar. Makanya walaupun capek atau apa pasti selalu. Selalu happy ngerjainnya ya. Oke, nice. Terus mau nanya sih, balik lagi ke basket, kalau main tuh sebenarnya biasa ditaruh di posisi apa tuh? Aku either small forward atau nggak power forward. Power forward ya. Cuman keseringan power forward sih. Itu struggle-nya apa tuh main di small forward dan power forward tuh? Kalau power forward, aku ngerasa aku nggak kurang gede sih aku ngerasa kadang-kadang. Iya, oke. Cuman kalau latihan aku sering latihannya power forward. Cuman kadang-kadang kalau misalnya udah di lapangan terus musuh nggak pas sama saya, jadi aku dipindahin ke small forward. Cuman latihannya nggak biasa small forward, jadi masuk lapangan harus Kayak adjust adapt, gitu. adjust. Cuman kadang-kadang itu masih bisa shock karena nggak kebiasaan lah ya. Oke, iya. Terus lanjut lagi, pernah diajak kenalan atau ketemuan sama cowok atau fans gak pas main basket? Pas main pernah sih paling ngajak foto atau kenalan, cuman Ada yang lanjut gak nih? Hah? nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada, guys. Peluang, waduh peluang. Boleh gak ceritain dong pengalaman ngebela Jakarta KU16 tuh kayak apa? Spesial banget sih yang pasti dan seneng banget bisa ngewakilin DKI, bisa lawan-lawan Lawan kayak pemain-pemain yang dari itu, luar, gak Jakarta doang. Saya biasanya kan mainnya tuh di sama Jakarta teman-teman aja, dan main Jakarta doang klub ya. aja. Dan itu tuh pas banget juga timnya udah enak banget, nyaman banget, chemistry-nya dapet banget. Jadi satu kebanggaan gitu juga ya gitu ya. Dan itu mainnya di mana aja dulu? Main pas KU16 tuh maksudnya kayak di daerah mana aja waktu itu? Pas kejurnas U16 di Hawks sih, di BSD. Hawks, BSD. Itu waktu itu jadi sampai sejauh apa tuh? Kejurnas terakhir kurang beruntung sih kita ya, kita sampai juara, nggak juara sih, Nggak juara. posisi 4. Posisi 4. Oke, ya nggak masalah sih. Maksudnya kan kita namanya main basket pasti yang namanya kalah, ada yang namanya menang gitu ya. It's okay. Tapi pasti seru banget sih gitu ya, kayak main sama orang baru dan pasti ngasah skill juga ya kayak gitu ya. Ya, oke. Terus next questions, kalau menurut Sabin gimana sih perkembangan basket putri di Indonesia? Kan Sabin maksudnya kayak udah turun, misalnya kayak udah terjun di KU16 di Jakarta juga gitu. Maksudnya apa sih yang dirasain sama Sabin maksudnya pas main tuh, apakah basket putri ini ada titik cerahnya nggak, atau misalnya kayak mungkin nggak kelihatan jadi karir gitu loh? Sebenarnya perkembangan di Indonesia menurut aku agak disayangkan ya. Soalnya rata-rata orang tuh mikir basket itu olahraga cowok. Betul. Padahal menurut aku cewek Indonesia potensinya juga sangat besar sama seperti cowok. Apalagi yang kayak terakhir kayak SEA Games kita dapat medali silver ya waktu itu ya. Iya, sebenarnya basket putri itu oke banget, cuman sayang banget ya. Benar. Jadi sebagai cewek yang main basket di Indonesia, aku berharap olahraga basket cowok dan cewek bakal
disamaratakan Iya, ya. Jadi maksudnya dari sekarang aja nggak tahu ya kompetisi basket putri tuh di Indonesia gimana gitu loh. Maksudnya kayak kalau basket putra kayak misalnya kayak IBL kan udah jelas gitu, tapi kalau yang putri tuh kayak masih belum kelihatan jelas bener. dan belum ada ininya ya gitu ya, belum kelihatan lah gitu untuk jadi karir tuh jadi susah. Jadi banyak banget pebasket putri juga jadi mikir gitu ya kalau misalnya mau ngelanjutin basket dijadiin serius tapi nggak ada wadahnya gitu ibaratnya ya. Oke. Next questions. Apa arti dibalik nomor 24? Nah ini gue juga jadi pertanyaan sih. Kan selalu pakai nomor 24 nih. Sebenarnya apa sih arti dibalik nomor 24? Nomor 24 itu ulang tahun aku. Oh jadi nomor 24 itu tuh bukan kayak gara-gara siapa gitu. Tapi Enggak, gara-gara ulang tahun. Iya, Oh. tapi banyak orang mikir itu gara-gara Kobe Bryant. Cuman emang kebetulan aja Kobe Bryant juga salah satu favorite aku. Players ya. Jadi pas deh, cocok. Jadi cocok ya. Oke. Udah gitu berarti ulang tahunnya 24 apa nih? January. 24 Januari udah lewat guys. Ingetin guys, 24 Januari tahun berapa? 2003. 2003 guys. Ingetin tahun depan kita ucapin ya bareng-bareng. Tim Bowler Bro kita semua ucapin Sabin Canters. Ntar kita surprise semuanya ya kan. Iya elah. Oke, next questions. Dari @Reski Fadilah sama siapa nih? @Satrio Dwijaya nih. Dia pokoknya intinya pemain dan tim NBA dan lokal favorit ada gak gitu? Kalau NBA dulu deh, kita mulai dari NBA. Ada nggak pemain dan tim dah favorit? Kalau tim aku selalu ngedukung Golden State Warriors. Oke. Curry. Ya, dan Curry salah satu favorit aku juga sih. Dan dari Paling favorit jadi Curry nih. iya, Curry dan di Golden State Warriors. bener. Oke, kalau tahun ini sayang banget sih Curry nggak masuk playoff gitu ya. Nggak. Jadi sedih juga, lumayan sedih ya. Gitu nggak banyak. Maksudnya Curry jago cuman kayak nggak dapet apa-apa. Kayaknya kemungkinan MVP juga nggak dapet gitu ya. Oke lanjut, kalau di IBL siapa nih? Ada nggak? Kalau IBL jujur aja aku nggak terlalu nonton nonton ya. basket Indonesia. Tapi ada nggak pernah kayak ngelihat pemain basket yang ganteng atau apa gitu? Denny Sumargo misalnya. Atau Abraham Wenas, ada nggak? Nggak pernah lihat ya? Jarang banget ya. Gantengan yang main tadi apa? Steph Curry. Bercanda guys. Canda Curry. Nah, iya. Oke, lanjut lagi. Kita mulai yang santai-santai aja nih. @Dennis Jensen. Kakak Sabin ada pacar nggak nih? Waduh, ini nih pertanyaan 64.000 ya? Apa berapa? 64.000 followers Bowler Bro nih kayaknya ini. Ada nggak? No comment. No comment. Waduh guys. Jadi no comment nih. Nggak tahu nih artinya apa nih. Berarti kayaknya ada yang PDKT berarti. Aduh. Keceplosan. Ya yang tadi main game sih pupus harapannya. Bercanda. Ayo lanjut lagi dari @saatpaked. Tipe cowoknya tuh seperti apa sih? Nah, kan kalau misalnya jomblo atau udah takennya nih nggak dikasih tahu. Jadi kalau kriterianya dikasih tahu nih. Pas awal-awalnya aja ya kayak dasar-dasarnya. Oke. Yang paling penting buat aku sih itu humor. Harus cocok sama aku. Selain itu harus dekat sama keluarga karena aku pun juga dekat banget sama keluarga dan teman-teman. Jadi pasti enak kalau dia juga bisa dekat sama keluarga aku dan keluarga kita juga bisa close. Terus Apalagi ya? apa gitu? Tinggi ada kriteria tinggi gak nih? Pengen ya sih kalau bisa. Pinginnya Cuman, lebih tinggi ya? Ya of course. Aduh tinggi banget nih kamu. 190 cm nih aduh. Ya terus Apalagi ya? Orangnya harus motivated, punya tujuan in life lah. Oke. Ya. Kayak mungkin kayak ada kayak kalau physical kayak ada nggak misalnya kayak rambutnya kayak apa kayak Enggak sih. race-nya ada mesti apa gitu ada nggak? Enggak sih.
Enggak ya. Jadi kayak yang penting itu ya, tadi ya, kayak dekat sama keluarga, motivated gitu ya. Iya. Sama humor yang paling penting Main gitu. musik juga. Main musik itu bonus lah ya. Masuk ya. Iya, jadi buat kalian yang apa tadi humoris, motivated, boleh ngelamar di @bowlerbro@gmail.com ya, bukan ya. Udah kayak biro jodoh kita nih lama-lama. Oke, lanjut lagi. Ini pertanyaan dari followers dari @heruhardiana. Skill apa yang ingin dikuasai tapi belum bisa dikuasai sampai sekarang? Basket wise gitu misalnya. Basket wise yang aku paling struggle sih ball handling ya. Oh, ball handling. Karena ya sebenarnya power forward dan small forward. Power forward sih terutama kayak nggak terlalu perlu ball handling juga sih sebenarnya kan. Ya. Cuman pasti kalau main ada lah ya yang pingin pamer-pamer Iya, dikit lah ya. oke. Cuman itu aku belum berani. Cuman I would love to be able to do that. Oke. Kalau yang di luar basket ada nggak skill yang pengen dicoba? Yang pengen iya. Ya, kayak main musik atau Actually, aku dulu pernah belajar piano atau gitar. Pingin bisa sih, cuman tapi susah ya. ya nggak kesampaian. Sama aku juga nggak bisa main gitar dan alat musik sih, jadi we are the same boat. Next lagi, ada nggak trik dan tips pada saat tangan di bagian telapak suka keringetan pas lagi main? Pas lagi Ada nggak main. cara ngatasinnya? Kalau tangan aku keringetan, paling aku ngelap di sana aja Ngelap sih. sana ya. Atau enggak kalau ada waktu dikit, aku minta handuk dari yang di court side buat ya. Kalau enggak, kadang-kadang orang kayaknya juga pakai kayak powder gitu ya. Oh iya benar. Sebenarnya kayak kalau kayak di Bowler Bro kita kan ada kayak arm sleeve gitu ya. Arm sleeve itu sebenarnya juga bisa sih kayak pakai begini-begini. Jadi itu sebenarnya bisa juga untuk kalian tips and trick. Jadi kalau misalnya tangan kalian basah atau apa, kalian bisa pakai arm sleeve. Itu kayak bisa ngejaga misalnya kulit kita biar nggak kena matahari, dan bisa misalnya kalau tangan kita keringetan bisa juga dilap di situ gitu. Oke, lanjut lagi dari @stewardnoya_. Kak, cara nyenengin cewek gimana sih? Waduh. Ini kayak ini PDKT-an Sabin ya? Anda ini Stewardnoya ini kenapa PDKT-an Sabin atau gimana ini ha? Gimana ya? Kan cowok tuh selalu mikir nyenengin cewek tuh susah, Iya, ribet, betul. cewek banyak mau. Saya juga merasa seperti itu. Padahal menurut aku tuh nyenengin cewek simple banget. Oke. Sesimpel itu, kayak it's the little things that matter sebenarnya. Seperti cuman kayak kasih kita perhatian dikit aja sama waktu aja udah cukup sebenarnya. Kalau kasih perhatian tuh kayak apa tuh? Coba dong, mau dong gue dikasih perhatian kayak apa tuh ceritanya? Misalnya kayak apa tuh? Enggak dong, kan contoh biar tahu kan, maksudnya ya akan bisa aku jadi cewek. Aduh. Aku tidak mau ngomong sama Sabin. Gimana tuh caranya? Gimana ya? Misalnya kalau misalnya lagi ngambek, misalnya biasa tuh cewek tuh paling seneng diapain sih? Kalau lagi ngambek, ya di sana. Gojekin makan bisa. Oh, digojekin makan bisa, oke. Atau enggak kadang-kadang cewek paling bilang kayak kasih aku waktu lah atau iya. leave me alone lah. Iya. Tapi justru jangan. Oh, itu malah jangan ya. Itu malah kita mau kamu stay. Oh, tuh guys, itu tips and triknya buat kalian para jomblo nih. Ini kenapa nih kalian para jomblo itu begini nih? Disuruh ngambek, disuruh jangan deketin, malah beneran cabut gitu. Itu yang salah berarti ya. Sebenarnya harus kita deketin gitu ya, malah harus di care gitu, makin dikasih care-nya lebih banyak lagi gitu ya. Dan perhatian kayak cuman good morning text, good night text itu udah pasti juga bikin kita seneng. Sebenarnya bukan hal yang cowok ngelakuin, cuman pemikiran di belakang hal yang cowok Karena ngelakuin. thoughts of it kayak misalnya kayak setelah bangun yang paling dipikirin pertama kita gitu ya. Iya. Jadi kayak misalnya juga doi lagi jalan-jalan di mall, beliin hal sesimpel cuman seperti apa pen gitu. Tapi kita emang misalnya lagi ujian atau sesuatu dan kita perlu pen. Itu nggak usah hal mahal atau apa gitu, kita dibeliin pen aja udah seneng banget karena dia memikir oh dia perlu, aku beliin deh. Sesimpel as that.
Jadi buat kalian yang mau deketin Sabin, beliin pen yang banyak. Oh enggak, si Sabin fashion design kayak apa? Jahit benang, nah boleh tuh, enggak canda ya. Lanjut lagi. Ntar diserang sama fans Sabin nih saya nih. Lanjut lagi nih. Oh iya, dari @Gloria Sabella. Ini pertanyaannya bagus banget sih. Kakak gimana cara manage time well untuk main basket dan sekolah? Ini mungkin jadi pertanyaan banyak banget orang sih. Karena kan gue personally tahu punya temen di fashion design. Kayak itu tuh sebuah kuliah yang susah gitu loh. Jadi dan perlu banyak makan waktu banget. Ditambah lagi Sabin juga main basket di KU. Itu gimana cara manage time-nya? Untuk aku sih biasanya aku kalau weekday itu sekolah aja dan basket baru di weekend, kecuali kalau misalnya ada turnamen baru aku latihan basket tuh 3 atau 4 kali seminggu. Oke. Tapi yang paling penting itu bener sih manage time well, itu jangan take advantage of free time you have. Semua waktu yang kamu dapat harus digunain dengan baik. Jadi ya harus fokus pada kuliah, aku harus ngerjain tugas karena aku pasti juga pingin basket. So if aku nggak bisa selesaiin kuliah, aku nggak bakal bisa basket, gitu aja mikirnya. Jadi everything I do ada consequences-nya sih. Jadi jadi kira-kira kayak kalau misalnya nih, misalnya kayak lagi ada tanding, terus harus latihan tapi ada kerjaan kuliah juga, itu gimana tuh caranya? Gitu jatuhnya aku harus sacrifice sleep sih. Either aku tidur malam banget untuk bisa ngumpulin tugas atau aku break tidur dan aku bangun subuh. Jadi malah ngorbanin tidur gitu ya? Iya. Mau nggak mau gitu ya? Untuk 2 hal yang dicintai gitu. Nah yang untuk mencintai Sabin, nah itu harus kopi, gojek. Nah itu berarti kayak gitu tuh guys yang tadi dibilang. Cara kasih care ke ceweknya, jadi gitu. Kita lanjut lagi pertanyaan dari @Khairi Sanio. Mau mendalami karir di basket atau apa nih? Aku nggak mau mendalami karir di basket. Soalnya kan aku sekarang kuliah juga fashion design dan aku kalau udah besar pingin punya brand aku sendiri. Oke. Pingin lanjut di fashion design sih, pokoknya bidang fashion ya. Jadi basket itu dari dulu emang cuman hobi aja sih. Oke. Jadi emang bukan diseriusin di profesional juga ya gitu ya? Enggak, iya. Oke. Nanti kalau misalnya ada yang mau butuh keperluan baju gitu, bisa mungkin kita kontak Sabin gitu. Ini nanti jadi fashion designer terkenal nih kayaknya nih. Oke, next lagi dari @Mashariyazrar. Tips biar konsisten. Nah, ini konsistennya sih nggak cuma untuk di basket ya, mungkin dalam kehidupan gitu. Maksudnya kita sebagai orang gitu kan, kalau misalnya mau jadi maju dan jadi makin sukses harus konsisten itu. Ada nggak tips dari Sabin untuk jadi konsisten? Tips konsisten paling follow a routine kali ya. And selalu remind yourself apa tuh tujuan kamu, apa motivasi kamu, dan jangan gampang nyerah. Karena semua orang pasti butuh waktu yang berbeda dan everyone has a different process. Jadi jangan gampang nyerah aja sih intinya. Jadi intinya jangan gampang nyerah, dan maksudnya kalau misalnya bosen tuh gimana? Kan pasti sering banget kan, apalagi kayak kalau kita gitu-gitu terus, kayak misalnya kayak Sabin misalnya, kayak basket terus habis itu harus ngerjain tugas juga. Pasti kan kayak kalau misalnya berhari-hari kayak gitu kan pasti bosen juga gitu. Iya Ada sih. nggak tipsnya? Tipsnya Biar tetap semangat gitu ngejalanin. paling aku in between everything pasti try new things. Dan lama-kelamaan kalau emang itu apa yang aku mau pasti balik sendiri. Pasti ada rasa kangen sendiri. Ya betul. Jadi kayak sometimes kita juga perlu give times juga ya berarti ya. Jadi kayak perlu coba hal baru dan lain-lain supaya love of things yang kita lakuin tuh jadi balik lagi gitu ya. Bener. Oke, that's a good one. Next dari @JamesADRN13. Which one is better? Have a good handles or good shooting accuracy? Pilih mana nih? Kalau misalnya Tuhan kasih, kamu mau pilih mana? Aku personally kayaknya milihnya good shooting accuracy ya. Iya. Cuman I think it's important untuk punya dua-duanya. Iya. Harus balance Iya. karena ya
nggak in cuman the end iya. itu tuh saling ngebantu, saling complement each other, dan penting sih di basket juga untuk harus bisa at least do semua skill pada dasarnya ya. Iya, jadi mininya tapi tadi shooting Good accuracy. shooting accuracy. Iya, jadi sebenarnya udah jago handlersnya guys. Next lagi dari @aksara stars, tips dribble yang baik untuk pemula dong. Mungkin kan kayak Sabin kan bilang kayak pengen punya good handles, ada nggak mungkin kayak kayak mungkin ngeliatin siapa cara ngedribblesnya, ada nggak gitu tips-tipsnya? Tips dribble paling yang penting kayaknya megang bola tiap hari sih. Ngelatihan dribble tiap hari, dan aku sih punya coach handle gitu ya. Coach handling gitu ya. Dan tips dari dia sih itu yang paling bagus untuk ngedribble di depan kaca. Jadi bisa ngelihat kita sendiri Formnya kayak flow-nya apa, kayak gimana, nyamannya kayak gimana, dan salah-salah itu gampang dilihat atau kamu video kamu sendiri. Oh gitu, untuk lihat semua angle kamu tuh kayak gimana, kamu cukup rendah nggak, kamu udah kelihatannya kayak nyaman, flow-nya gampang apa enggak. Jadi tipsnya ngevideoin jadi kita bisa koreksi sendiri juga gitu ya. Oke, that's a good answer. Next lagi dari @BASTRDD. Sekarang masih aktif basket gak sih? Kalau sekarang selama pandemi ini aku paling latihan sendiri aja atau nggak sama papa. Oh, papa juga main basket? Papa dulu pas kuliah suka main sih, tapi nggak yang serius juga, cuman hobi aja. Jadi sekarang aku kadang-kadang main sama papa deket rumah. Tapi kalau untuk latihan sama tim, kena pandemi, aku masih kurang berani dan nggak ikut. Tapi di timnya udah mulai gitu aktif juga, udah mulai ada. Mulai sih sekali seminggu. Oke. Itu biasa main basket dekat rumah? Kalau sendiri? Iya, kalau sendiri. Kalau sendiri iya deket rumah. Tiap hari apa? Weekend sih. Oke, aku catat dulu ya. Ntar aku samperin. Gak bercanda nyamperin. Iya, maaf. Lanjut. Dari attack2store.co, cita-cita jadi atlet pro atau bukan? Ya, tadi udah jawab sebenarnya basically ya. Jadi basically nggak mau jadi atlet pro ya. Jadi mau kayak lanjutin ke fashion design lagi. Jadi abis ini maksudnya kan habis selesai S1 rencananya apa nih fashion design-nya? Aku rencananya lanjut kuliah ke Belanda dulu. Ambil fashion design juga? Atau enggak, kalau misalnya enggak fashion design, at least yang berhubungan sama fashion. Fashion karena business fashion related itu ya broad banget, ada banyak banget majornya. Jadi yang aku udah tahu for sure itu fashion. Fashion. Oke. Oke deh, lanjut lagi ke Duk Dik G. Nama Instagram apa sih? Maaf ya. Tapi ini bukan pertanyaan. Minuman apa yang bikin sedih? Tahu nggak? Nggak tahu. Melihat kau soda gembira dengannya. Maaf ya. Aduh. Maaf ya. Ini followers. Ya. Lanjut. Apa ini? Jadi tanggapannya apa? Masih ditanya tanggapan. Gimana nilai gombalnya gimana nih? @dukdikg. A for effort. A for effort, tapi C for humor kayaknya. @yusufby_. Ada nggak pengalaman endorse tapi produknya aneh? Wah ini seru juga sih. Ada nggak? Nggak ada sih. Nggak ada. Kayak biasa paling sering di endorse apa? Kaos basket sih. Rata-rata kaos basket, atau nggak pernah di endorse knee pad. Gitu-gitu aja sih. Kalau misalnya dari yang bukan dari Baller Bro ada nggak? Kayak maksudnya dari brand lain gitu terus kayak nawarin produk-produk aneh untuk di endorse, pernah nggak? Aneh enggak sih. Nggak ada yang kayak Masih gitu. wajar-wajar semua lah ya, basket, kaos. Iya. Peninggi badan ada nggak peninggi badan? Kan Paling paling sering. cuman di komen-komen gitu aja sih, cuman nggak ditanggepin. Ah gitu. Itu karena kan sebagai influencer live pasti itu ada tuh kayak begitu kan. Oh ini dari pertanyaan pribadi gue sih. Ada nggak kayak DM aneh dari orang? Sih sering sih. Ada sih, pernah ada. Cuman mostly ya cuman masih normal-normal, kayak say hi atau kayak
ya normal-normal aja. Normal-normal aja, tapi belum ada yang kayak aneh segala macam gitu ya. Jarang. Jarang-jarang ya. Oke. Ada. Minta fallback mah paling sering lah ya. Oke. Next question nih dari Edwin Wasril. Cara basketan tapi tetap glowing. Ya, maksudnya mungkin kayak kan Sabin nih main basket, tapi maksudnya tetap kelihatan cetar, membahana dan glowing, itu maksudnya ada tipsnya gitu atau ngapain aja nih gitu? Atau skincare rutin jangan-jangan dimintanya. Ada gak gitu? Kalau untuk basket khususnya aku nggak ngapa-ngapain sih sebenarnya. Cuman paling ya di rumah ada skincare routine sendiri, pakai serum lah. Jadi kayak night mask gitu-gitu aja sih. Jadi emang harus tetap menjaga gitu ya, jaga kulit ya. Of course, apalagi keringat itu salah satu alasan kita suka Pimples dan lain-lain gitu ya. Jadi intinya kalau mau ya skincare rutin ya. Untuk cowok-cowok bisa kali ya juga skincare rutin ya, biar makin glowing. Nah ini last questions. Plan ke depan Sabin Kenters. plan ke depan aku ya untuk sekarang aku fokus kuliah dan mau lanjut kuliah ke Belanda like I said before. Dan selain itu Ada apa lagi nih? Project misalnya apa antar ada next game lagi di basket itu ada nggak? I hope so sih. I hope so, pandemi ini bisa end as soon as possible biar aku masih bisa ikut basket lagi. Soalnya kan aku cuman mau ikut sampai U18 aja kan. Oke. Dan ini jadinya tahun terakhir aku. So hopefully masih bisa dapat turnamen terakhirnya. Turnamen terakhir, oke. Ya mari kita doakan teman-teman supaya pandemi tetap cepat berakhir, supaya kita semua bisa bermain basket kembali gitu loh. Dan Sabin bisa melanjutkan kuliah desainnya, fashionnya sampai jadi terkenal, balik ke Baller Bro, collab sama Baller Bro mungkin ya kan, membuat desain baju olahraga termutakhir atau apa, gue juga nggak paham. Anyway, thank you Sabin for coming to this Baller Bro office gitu. Kita juga ada gift nih dari Baller Bro nih buat Sabin. Nah, thank you. Jadi ini nih, karena Sabin sudah berbaik hati datang ke courtnya Baller Bro, kita mau kasih hadiah nih. Pertama adalah Baller Bro RX6. Ini Baller Bro RX6 ini adalah bola khusus wanita sih. Biasa kan bola cewek ukuran 6 ya. Iya. Ini nih biasa buat main di outdoor. Jadi yang buat hari Minggu-minggu main dekat rumah bisa nih pakai bola ini. Thank you. Nah, ntar aku datang juga ya. Bercanda datang. Iya main dong. Iya. Lanjut lagi, ini ada compression shirts misalnya buat olahraga juga. Jadi pas banget nih, sebenarnya aku belum punya. Belum punya ya. Jadi kita ada nanti buat Sabin olahraga. Nah, next ada shorts warna merah. Ini buat Sabin juga. Kasih. Ada kaos kaki buat main basket, ada juga jump rope, jadi misalnya buat latihan di rumah kan, maksudnya kalau bosan main basket bisa latihan lompat tali juga biar menambah kekuatan kaki. Nah buat ini juga kalau misalnya lagi main atau apa, kalau lagi ankle bisa nih pakai ini buat ankle supportnya gitu. Nah ada yang kanan dan kiri gitu. Jadi ini semua buat Sabin. Boleh dimasukin kembali, kasihan ya gue buka tapi harus dimasukin kembali ya, harusnya kebalik ya. Iya, thank you. Ini jadi ini ada presents buat Sabin. Kasih Thank banyak, you. Baller Bro. Iya, jadi itu aja sih yang kita bisa ngobrol-ngobrol dari Sabin. Thank you juga Sabin udah mau nyempetin waktu datang ke sini. Jangan lupa guys, kalau kalian mau misalnya punya baju kayak Sabin nih yang Sabin sedang pakai nih, itu semua available di Tokopedia kita, di Shopee kita, di e-commerce kita, semua ada. Jadi kalian bisa langsung cek di sana. Dan jangan lupa follow Instagram kita dan TikTok kita di Baller Bro IDN, YouTube kita di Baller Bro IDN, dan juga jangan lupa follow Sabin Kenters di Sabin Kenters. Di Instagram. Ada YouTube nggak? Nggak ada. Nah harus buat YouTube nih kayaknya. Oke, nextnya. Bye bye. Thank you guys for watching. Bye bye.